Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah santriwan santriwati, mahasiswa dan para sivitas akademika musula yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semuanya bisa hadir, yaitu untuk melanjutkan kajian kita Tauhidul Qaul. Pada kesempatan kemarin kita membahas tentang keutamaan ilmu, dan insya Allah sekarang kita akan membahas yaitu keutamaan lafaz la ilaha illallah. Sebelumnya adalah kita kajian ini dimulai, kita baca umul kitab. Semoga dalam kajian sore ini diberi keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu yang berkah barokah di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab keutamaan lafaz la ilaha illallah Al-Fafihani, ya, dimulai dari hadis Rasulullah, man qala kullu yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin ja'a yaumul qiyamah wa wajhuhu kal badrin. Jadi man qala kullu yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sebanyak mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Jadi barang siapa membaca setiap hari, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, ya, ja'a yaumil qiyamah wajhuhu kal badrin, maka ia datang pada hari kiamat, itu mukanya bagaikan bulan purnama. Jadi ini luar biasa. Kalau besok di yaumil kiamat kita kepingin mukanya itu berseri-seri seperti bulan purnama, maka di sini setiap hari kita disuruh untuk membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Al-Fafihani berkata bahwasanya membiasakan menyebut Allah, ya, menyebut la ilaha illallah ketika memasuki rumah, maka dapat menolak kekafiran. Jadi disebutkan bahwa siapa yang membaca la ilaha illallah, ya,
Dengan memanjatkannya maka gugurlah baginya 4.000 dosa besar. Ya, jadi 4.000 dosa besar itu gugur dengan membaca la ilaha illallah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, jika ia tidak mempunyai suatu dosa besar, apakah itu pun juga gugur? Beliau Kanjeng Nabi bersabda, dengan membaca la ilaha illallah, orang yang tidak punya dosa besar maka dapat mengampuni keluarganya dan tetangganya. Masya Allah ya. Jadi lafaz la ilaha illallah ini ketika dibaca bisa menggugurkan dosa-dosa besar yang ada pada diri seorang pembaca itu tadi. Kalau seandainya yang membaca ini tidak mempunyai dosa besar, maka lafaz la ilaha illallah itu bisa mengampuni dosa keluarganya dan tetangganya. Jadi kalau ketika kita ya, ini jadi santri ya, mempunyai dosa baik itu kecil maupun besar, perbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Jadi yang artinya zikir yang paling utama di sisi Allah itu adalah la ilaha illallah. Dan doa yang paling utama adalah membaca alhamdulillah. Karena apa? Karena merupakan kalimat tauhid. Jadi lafaz la ilaha illallah ini karena merupakan kalimat tauhid. Sedangkan tauhid itu tidak ada yang menandinginya, sebab ia membawa reaksi kesucian batin. Maka dengan kesucian batin itu tadi dapat menolak Tuhan yang selain Allah. Jadi mengucap dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan itu selain Allah, dan menetapkan keesaan Allah dengan ucapan illallah, la ilaha ya. Jadi ucapan la ilaha, tiada Tuhan, kemudian mengesahkan illallah, yaitu melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah, yaitu melainkan Allah. Zikir itu kembali dari zahir ya, lisannya menuju ke batin hatinya. Jadi mulai dari lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dari lisan kemudian diturunkan ke dalam hati, ke dalam batinnya. Untuk apa? Untuk menguatkan iman yang ada di dalam hati itu tadi. Kemudian wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini dijadikan doa yang paling utama, karena doa itu ibarat dari zikir untuk memperoleh kebutuhannya. Sedangkan alhamdulillah setelah memuatnya, karena orang yang memuji Allah berarti ia memujinya atas segala nikmatnya.
Dan memuji atas nikmatannya itu adalah untuk memperoleh tambahan. Jadi artinya kenapa alhamdulillah itu termasuk doa yang paling utama, karena di dalam doa itu kita meminta, kita memunajat agar semua harapan kita, semua kebutuhan kita, semua yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah. Dan setelah kita dikabulkan semua keinginannya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini untuk memuji kepada Allah apa tadi yang telah diberikan kepada kita, mulai dari nikmatnya, kemudian umur panjang, kemudian rezeki dan lain sebagainya. Nah, harapannya ketika kita membaca alhamdulillah di sini itu memperoleh tambahan nikmat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Jadi makanya ketika kita doa yang paling utama itu adalah membaca alhamdulillah, karena isi daripada kandungan alhamdulillah ini memuji kepada Allah agar mendapat tambahan nikmat oleh Allah. Di sini dari faidah lafaz la ilaha illallah dan alhamdulillah telah dikemukakan oleh Al-Azizi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis qudsi, La ilaha illallah kalami. La ilaha illallah itu ucapanku, wa ana huwa min qailiya dakhala asoni, dan aku adalah Allah, wa anna huwa, dan aku adalah Allah, mangqaliha dakhala ason, siapa membacanya maka ia masuk bentengku, wa man dakhala asoni amana min aqabi, dan siapa sudah masuk ke dalam bentengku Allah tadi, maka ia akan aman dari siksaku. Nah ini ya. Jadi hadis tersebut dikeluarkan oleh Syairazi dari Ali, dan dalam naskah kitab Tanqiqul Qaul ini Nabi Muhammad SAW bersabda, La ilaha illallah hasoni, wa man dakhala hasoni amana min adzabillah. Di barang siapa yang membaca lafaz la ilaha illallah ini, maka orang tersebut akan masuk ke dalam bentengnya Allah. Artinya dibentengi oleh Allah dari siksanya. Ini ya. Jadi ketika kita ada orang membaca la ilaha illallah, maka itu tadi orang tersebut akan diselamatkan dari siksanya Allah, baik itu siksa di dunia maupun siksa di akhirat.
Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Assalamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Nah, kemudian sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atasmu, berat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Artinya bagaimana ketika ya diriwayatkan ada orang itu membaca la ilaha illallah, dia itu dimasukkan ke dalam surga. Maka ada keterangan ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kuncinya surga itu adalah membaca la ilaha illallah. Ketika sudah masuk ke dalam surga, malaikat-malaikat itu masuk ke tempat-tempat mereka yang membaca la ilaha illallah dari semua penjuru pintu. Nah, ini ya. Jadi dijaga oleh malaikat, dimasukkan ke dalam pintu-pintu surga bersama malaikat. Silahkan masuk, dipersilahkan. Luar biasa. Kemudian malaikat sambil berkata, keselamatan atasmu, ya, keselamatan atasmu asalkan karena kesabaranmu, maka alangkah baiknya kamu masuk ke dalam surga ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakati abdanikum yaqulu la ilaha illallah. Sampaikanlah zakat badan-badanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau ya ketika kita berpuasa Ramadan seperti ini, kemudian nanti kita akan menjelang Idul Fitri, sholat Aid ya, itu kita akan menzakati yang namanya zakat fitrah. Ketika kita punya harta yang banyak, sudah sampai 1 nisab ya, sudah wajib untuk dizakati, maka kita akan mengeluarkan zakat itu tadi. Ketika kita punya peternak, kita punya ya kebun dan lain sebagainya, kalau kita sudah sampai nisabnya 1 tahun wajib menzakati, maka akan mengeluarkan zakat. Nah kemudian zakatnya badan kita ya, jadi badan kita ini juga wajib dizakati. Zakatnya pakai apa? Pakai ucapan la ilaha illallah. Jadi badan kita ini pun juga wajib dizakati. Kemudian dikeluarkan oleh Ibnu Asakir wa akhrajahu ya, dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ucapan la ilaha illallah itu dapat menolak dari pembacanya 99 pintu bencana, yang terendah itu adalah kedudukan. Jadi ketika kita membaca la ilaha illallah ya, itu bisa menolak 99 bencana. Jadi 99 bencana ini itu bisa tertolak dengan lafaz la ilaha illallah. Jadi kalau kita kepingin ya dijauhkan dari bencana sampai 99 bencana itu tadi, maka kita disuruh membaca lafaz la ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa membaca la ilaha illallah, maka keluarlah dari mulutnya itu seekor burung hijau, di mana burung hijau itu dengan dua sayapnya yang putih, yang berkulit dengan mutiara dan yakut. Ya, jadi lafaz la ilaha illallah ini ketika diucapkan oleh manusia, diucapkan oleh seseorang, itu dari mulut seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah mengeluarkan burung hijau warnanya, dan kemudian mempunyai kedua sayap yang warnanya putih, dan kulitnya burung itu dengan mutiara dan yakut. Ia naik ke langit, ya, burung itu tadi naik ke langit, ya. Kemudian diperdengarkan padanya suara di bawah aras bagaikan suara lebah. Lalu dikatakan kepada burung itu, diamlah. Burung itu naik ke dalam langit, ke atas langit. Kemudian burung itu di bawah aras bersuara seperti kumbang yang gemuruh. Kemudian dikatakan kepada burung itu, "Hei burung, diamlah kamu." Lalu burung itu berkata, "Tidak, saya tidak mau diam, sehingga engkau mengampuni saudaraku yang membaca itu." Ya. Jadi burung ini memintakan, ya, ampunan kepada orang yang membaca la ilaha illallah. Dan burung itu yang keluar dari mulutnya orang yang membaca la ilaha illallah, di bawah arsy-Nya Allah, itu dia memintakan ampun. Bahkan dia disuruh pergi. Itu dia tidak mau selagi orang yang membaca la ilaha illallah ini dosanya sudah diampuni. Kalau dosanya belum diampuni, maka burung itu tidak mau pergi, masih terus memintakan ampun. Luar biasa, ya. Maka ia mengampuni pembacanya. Kemudian Allah mengampuni yang membaca itu tadi. Lalu dijadikanlah pada burung itu 70 mulut yang memohonkan ampun pada sahabatnya sampai hari kiamat. Jadi burung itu tadi, ya, dijadikan mulutnya itu 70 mulut, dan 70 mulutnya burung ini memintakan ampun kepada orang yang membaca la ilaha illallah itu tadi sampai yaumil qiyamah. Maka jika terjadi kiamat, maka burung itu datang sebagai penuntunnya dan penunjuknya ke surga. Luar biasa, ya. Jadi itu tadi, ya. Jadi kalau ada orang membaca lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, itu tadi mulutnya orang yang membaca akan mengeluarkan sebuah burung. Yang burung itu berwarna hijau, sayapnya putih, kulitnya itu terbuat dari mutiara dan yakut. Dia terbang ke langit, di bawah arasnya Allah, dia memintakan ampun. Dan kemudian burung tersebut, ya, mulutnya diciptakan menjadi 70 mulut yang memintakan ampun kepada orang yang membaca. Dan besok di yaumil qiyamah, burung ini akan menuntun orang yang membaca la ilaha illallah itu tadi, dan memberi petunjuk masuk ke dalam surga. Jadi makanya teman-teman santri semuanya, kalau kita kepingin diampuni Allah, kemudian masuk ke dalam surga, dituntun, maka kita disuruh membaca la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi anallahu la ilaha illa ana asyhadukum ya malaikati qad ghafarta lahu taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah dari seorang hamba yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qalallahu ta'ala, melainkan Allah Ta'ala berfirman, ya. Sadaqa abdi, benarlah hambaku, anallahu la ilaha illa, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Ana asyhadukum ya malaikati, aku menjadikan saksi kamu semua hai para malaikatku. Qad ghafarta lahu taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Aku benar-benar telah mengampuninya dari dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Jadi teman-teman, ya, kalau ada orang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah ini membenarkan bahwasanya ini adalah hambaku. Dan kemudian malaikat ini, ya, dijadikan sebagai saksinya kalau orang ini benar-benar itu adalah hambaku, dan Allah benar-benar mengampuni dari dosa dan kesalahan, baik dosa itu, kesalahan itu yang akan datang maupun yang sudah terlewati. Luar biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan taqalal jannah. Siapa membaca la ilaha illallah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi ketika kita ikhlas membaca la ilaha illallah, di sini yang dimaksud dalam hadis di atas tadi, kata ikhlas itu adalah ikhlas dari pamer dan segala perbuatan terlarang, ya. Maka dia masuk surga bersama orang-orang yang telah terdahulu sudah masuk ke dalam surga. Al-Hakim telah mengeluarkan hadis dari Zaid bin Al-Arqam, berkata Rasulullah bersabda, siapa membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, la ilaha illallah, ya, maka dia akan masuk surga. Bahkan hadis ini dinyatakan oleh sahabat, wahai Rasulullah, ya, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ikhlas itu? Kemudian Rasul menjawab, ikhlas itu hendaklah kamu menahan dari segala yang diharamkan, ya. Jadi ketika kita zikir, ya kan, la ilaha illallah, ikhlas, tidak karena orang, wah, tidak karena teman, misalkan, wah ini ada temanku, saya tak zikir. Wah ini ada calon mertuaku, misalkan, saya tak zikir, misalkan. Wah ini ada tamu, wah saya tak zikir, dan lain sebagainya. Nah ini ketika kita zikir itu dengan ikhlas, tidak karena siapa-siapa, hanya karena Allah membaca la ilaha illallah, maka apa? Maka orang itu berhak untuk masuk ke dalam surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin an ghasha alfa sanatin la yas'aluhullahu an dzambihi wahid.
Siapa yang permulaan ucapannya ini dengan lafaz la ilaha illallah, dan pada akhir ucapannya la ilaha illallah, dan ia melakukannya 1000 kejelekan, jika ia hidup 1000 tahun, maka Allah tidak akan menanyakan dosa yang dia lakukan itu tadi sama sekali. Seperti itu. Jadi ketika kita jagung tahu ya, artinya ngobrol, kemudian selesai ngobrol, ketika kita mau kajian, selesai kajian, ya kan, kita ini membaca la ilaha illallah, kemudian terakhir kita tutup dengan la ilaha illallah, maka ia ketika melakukan 1000 kejelekan dan orang ini hidup dalam 1000 tahun lamanya, umurnya sampai 1000 tahun, ya, itu, maka Allah tidak akan pernah menanyakan ya sama sekali dosanya kejelekan itu tadi. Makanya biasanya kalau pas perkuliahan selesai, ya kan, kajian selesai, kita baca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ini. Jadi kalau kita awal dan akhir itu membaca la ilaha illallah dalam ucapan, perkataan, ya, obrolan kita, maka Allah tidak pernah menanyakan dosa-dosa yang kita lakukan pada saat itu. 1000 kejelekan dalam hadis tersebut itu maksudnya dosa-dosa kecil. Dan kemudian diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Zaid al-Ansori, "Hai Zaid al-Ansori, jika kamu kesulitan sesuatu dari urusan dunia, maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Jadi di sini Kanjeng Nabi ya bersabda kepada sahabatnya yang bernama Zaid al-Ansori. Ketika Zaid al-Ansori ini ya dalam kesulitan urusan dunia, maka Zaid al-Ansori ini disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk memperbanyak bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah min ghairi ujubin." Nah, man qala la ilaha illallah, barang siapa membaca lafaz la ilaha illallah min ghairi ujbin, tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al mustabihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu sawabu. Ya, Nabi bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ujubin, tanpa ada rasa ujub, tanpa ada rasa mengagumi dirinya, ya, tara biha ta'irun, maka ucapan itu menjadikan terbang burung, ya, tahtal arsy, di bawah langit, kemudian yusabbihu ma'al musabbihina, dia burung itu membaca tasbih bersama orang-orang yang membaca tasbih di bawah arsy ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, wa yuktabu lahu sawabu, dan pahala tasbih itu ditetapkan
menjadi pahala untuk yang membacanya. Seperti itu ya. Jadi barang siapa membaca la ilaha illallah tidak dengan rasa pamer itu tadi ya, tidak rasa ujub itu tadi, maka la ilaha illallah itu tadi menjadi burung yang keluar, yaitu di dalam mulutnya membaca tasbih bersama orang-orang yang membaca tasbih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubahu. Jadi barang siapa mengucapkan la ilaha illallah satu kali saja ya, marrotan sekali saja, maka ghufira lahu dzunubahu, maka dosa-dosa kecilnya itu diampuni, sekalipun dosa-dosa itu seperti buih di lautan. Wa in kanat mithlu zabadil bahr ya. Jadi ketika ada orang sekali membaca la ilaha illallah ya, dan kemudian Allah akan mengampuni dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan, itu diampuni oleh Allah semuanya. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minin ala maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu kubura kulluha wa ghafara liqailiha wa katabalahu alfa alfin hasanatin wa rafa'alahu alfa alfin darajatin wa hatta anhu alfa alfi sayyi'atin. Apabila seorang mukmin lewat di atas kubur, ketika ada orang mukmin ya, jadi Kamis, biasanya Kamis sore itu di makam, di kubur. Kemudian di atas kubur ia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Jadi kalau ada orang membaca seperti itu, maka Allah menerangi seluruh kuburan itu dan mengampuni pembacanya, kemudian menulis baginya 1.000.000 kebaikan, kemudian mengangkat derajatnya orang itu tadi ya 1.000.000 derajat, dan menghapus baginya itu 1.000.000 kejelekan. Jadi kalau ada orang pas lewat ke kuburan ya, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka orang ini akan diangkat derajatnya 1.000 derajat, maka orang ini ya akan dihapus 1.000.000 kejelekan. Bahkan orang tersebut yang membaca itu tadi bisa menerangi seluruh kuburan yang dilewati itu tadi. Luar biasa. Jadi maka dari itu ya teman-teman semuanya, ketika kita lewat melintas di kubur ya, misalkan di sini di Semarang itu ada di Berguto gitu ya,
atau kalau mungkin di rumahnya, kampungnya masing-masing baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, misalkan seperti itu ya. Nah itu seluruh kuburan itu ya akan disinari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah tadi ya keutamaan la ilaha, kalimat la ilaha illallah. Jadi kita sebagai santri ya, agar dosa kita, kejelekan kita, kemudian kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan, kita diampuni oleh Allah, maka perbanyak lafaz la ilaha illallah. Akhirnya apa? Kalau dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah, kita menuntut ilmu itu ringan. Kita menuntut ilmu itu rasanya mudah. Kita menuntut ilmu itu akan terbantu. Dan insya Allah dengan kemudahan yang telah diberikan oleh Allah itu tadi bisa membawa keberkahan, bisa membawa kemanfaatan ilmu kita ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan seterusnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bab yang ketiga yaitu keutamaan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dari Atha bin Jabir bin Abdullah berkata, ketika Bismillahirrahmanirrahim diturunkan ya, ketika lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini diturunkan, maka larilah awan ke arah barat. Ketika Bismillah ini diturunkan dari timur, maka awan ini lari ke barat. Kemudian tenanglah angin ini tenang. Kemudian lautan ini berguncang. Kemudian binatang-binatang ya itu jatuh kesakitan. Kemudian setan-setan itu dilempari dari langit dengan adanya lafaz Bismillah itu tadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kemuliaannya, dengan namanya, tidak disebut dalam bibir yang berpenyakit, dan namanya Allah itu tidak disebut pada sesuatu melainkan Allah memberkatinya. Siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Demikian bagaimana disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu tadi ya, bahkan Bismillah diturunkan ini ya, bahkan sampai ada orang, ini saya ceritakan, orang itu sedikit-sedikit membaca Bismillah. Mau masak Bismillah, mau nulis Bismillah, buka laptop Bismillah, buka pintu Bismillah, semuanya Bismillah terus. Ngitung uang Bismillah. Sampai ya perempuan ini itu terus semuanya Bismillah terus. Suaminya itu tadi, Bu, kamu kok sedikit-sedikit baca Bismillah itu apa? Nah akhirnya suaminya ini mencoba. Artinya apa? Uang yang ada di lemari itu diambil sama suami. Nah istrinya nggak tahu. Ini hanya ngeprank. Nah, gitu. Ngeprank, bahasanya ngeprank. Lalu si istri ini tadi ketika buka lemari Bismillahirrahmanirrahim, buka dompet Bismillahirrahmanirrahim, uangnya balik, uangnya ada di dalam dompet. Sampai suaminya bingung, loh, uang tadi sudah tak ambil, tak prank, kan gitu ya. Tapi kok kembali lagi di situ. Nah, seperti itu. Nah ini teman-teman ya. Jadi ketika kita mau masang ya, laptop, masang shooting seperti ini, baca Bismillah. Buka HP Bismillah, pakai peci Bismillah, pokoknya Bismillah terus.
itu akan diselamatkan oleh Allah. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadzubur risos kannar. Tiadalah seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yaitu melainkan setan itu meleleh. Setan itu meleleh sebagaimana melelehnya tembaga di atas api. Jadi ketika kita membaca bismillah, ya kan, itu setan itu meleleh. Pak, tapi setannya sekarang itu pinter-pinter Pak, misalkan seperti itu. Dibacakan bismillah, jangankan bismillah, dibacakan surat Yasin, nah gitu ya. Itu malah apa? Malah mengikuti membaca surat Yasin kok Pak. Setannya lebih pinter Pak, misalkan seperti itu. Nah, jadi ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim ini, maka setan yang mendengar, ya, kita bacakan ke setan itu tadi, itu setan akan meleleh seperti melelehnya apa? Tembaga di atas api. Seperti itu. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, setan seorang mukmin itu dipermainkan. Jadi di sini ada kisos, ya, kisah. Ada kisah seorang mukmin yang bernama Qais bin Al-Hajjaj. Itu punya setan. Lah Qais bin Al-Hajjaj ini punya setan, kemudian setannya ini dimasukkan ke dalam mulut. Dalam mulutnya Qais bin Al-Hajjaj. Lalu Qais bin Al-Hajjaj ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setannya ini terpotong-potong, ya, terpotong-potong, dan aku masuk sekarang seperti burung pipit. Artinya bagaimana? Setan ini bertanya kepada Qais, hai Qais, mengapa kamu membaca bismillah? Jawabnya, engkau menghancurkan aku dengan zikir kepada Allah. Setan itu mengucapkan seperti itu. Jadi Qais bin Al-Hajjaj punya setan. Setannya Qais ini orang muslim. Kemudian setannya Qais ini dimasukkan ke dalam mulut, lalu Qais membaca bismillahirrahmanirrahim. Setannya tanya, hei Qais, kenapa kamu masukkan ke dalam mulutku lalu kamu membaca bismillahirrahmanirrahim? Ini artinya engkau menghancurkan aku dengan zikir kepada Allah. Artinya apa? Itu tadi, setan kalau dibacakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, seperti tembaga yang meleleh di atas api. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramul katibin ayyaktubu bi diwanihi arba'ami'ah hasanah. Tidak ada seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah ini menyuruh malaikat kiramul katibin, malaikat ini untuk mencatat, ya. Malaikat itu ada yang namanya kiramul katibin, dan malaikat ini tugasnya untuk mencatat yang amalan-amalan atau ya perbuatan-perbuatan yang baik, untuk menulis dalam buku amal hambanya itu 400 kebaikan. Jadi kalau ada orang membaca bismillahirrahmanirrahim, malaikat kiramul katibin itu diutus oleh Allah, hai malaikat,
Ini tolong yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ditulis amal kebaikannya 400 kebaikan. Luar biasa kan? Jadi makanya ada kisah di dalam neraka itu ada orang ya. Orang itu ketika ditimbang amalnya itu jelek lebih banyak yang jelek. Jadi di dunia itu melakukan kejelekan terus, ditambahi amal baik masih banyak yang jelek, tambahi lagi masih banyak yang jelek. Kemudian malaikat kiramul katibin itu tadi datang, ya Allah, ini amalannya orang ini ketika di dunia dia pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ditaruh dalam timbangan amal yang baik, maka timbangan amal yang baik ini akhirnya menjadi banyak, dan orang tersebut dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sehingga dimasukkan ke dalam surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala Bismillahirrahmanirrahim marratan, ya. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim sekali saja, lam yattaqi min dzunubihi dzarrah. Jadi maka dileburlah dosanya, dosa yang kecil, sehingga dosa-dosa itu tidak ada yang tertinggal seberat zarrah atau seberat debu pun. Jadi ketika ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim satu kali saja, maka dosa-dosanya yang kecil itu, ya, dosa-dosa yang kecil itu dilebur, diampuni semuanya, sampai dosa yang kecil sekecil debu pun itu ikut dilebur semuanya. Dengan apa? Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Man kataba Bismillahirrahmanirrahim bajawatu ta'azziman lillah ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kemudian barang siapa yang menulis Bismillah lalu memperindah karena mengagungkan Allah, artinya dibuat kaligrafi, tempelkan di kamar, itu ya, seperti itu. Yang bisa menulis kaligrafi baik, tulis Bismillah, ya, kemudian lafaz Bismillah ini diukir dengan baik, maka diampunilah dosanya yang lalu dan yang akan datang. Biasa, ya kan? Makanya ketika Nabi Sulaiman ditantang oleh siapa? Ratu Balqis. Ditantang, Nabi Sulaiman hanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman ini kalau mau kepingin menaklukkan cewek ya, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ijazahnya berapa kali? Setiap malam 786 kali. Cewek akan kelepek-kelepek. Nah itu ya kan. Mangkutiba Bismillahirrahmanirrahim wa jawada ta'ziman lillah ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi itu teman-teman ya. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim akan memudahkan segalanya. Mas, takjilnya sudah datang belum? Astagfirullah. Saya telepon ya. Sebentar, ini tak teleponkan. Assalamualaikum enggak? Assalamualaikum enggak? Dereng suci enggak? Dereng. Nggih.
nggih. Kangge ngoten iki saat iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi itu teman-teman ya, kalau kita sebagai santri perbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu dulu pada kajian sore hari ini, yaitu fadilahnya lafaz la ilaha illallah dan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang lebihnya, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.